Kalau misalkan kita punya sifat pemalu nih Pak, Ah, ah. itu kan dari kepribadian juga. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kita bersosialisasi itu kan bisa ngerubah si kepribadian Kepribadian. itu. Apakah bisa atau Tidak. enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya ngobrol sama anak-anak yang saya ajar, tapi sebenarnya belum pernah ketemu ya. Iya. Jadi ini pertama kali bertemu, dan ini khusus direkam karena akan saya jadikan bahan pembelajaran untuk di pembelajaran nanti. Jadi biar santai lah. Jadi intinya di masa pandemi belajarnya tetap enjoy, bisa kapan saja, yang penting tetap harus belajar gitu ya. Oke, langsung saja materinya. Untuk memulai nanti adalah tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi, sering dengar kan sosialisasi? Ya. Apa kira-kira? Berinteraksi. Berinteraksi. Kamu? Saling berhubungan. Saling berhubungan. Oke. Jadi nanti kalau dalam sosiologi itu sebenarnya yang kita pelajari dalam sosiologi, istilah-istilah dalam sosiologi itu akan banyak kesamaan istilah dengan istilah-istilah umum, tapi nanti artinya akan sedikit berbeda, akan berbeda. Misal sosialisasi. Sosialisasi itu adalah proses belajar, ya, proses belajar yang dilakukan oleh anggota masyarakat, ya. Belajar tentang apa? Belajar tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat itu, biar mereka menjadi anggota masyarakat yang perilakunya dapat diterima oleh lingkungannya. Paham nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak dari sini dulu? Jadi sosialisasi adalah kalian ya sebagai anggota masyarakat mempelajari tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kalian agar perilaku kalian diterima oleh masyarakat itu. Oke, kamu tinggal di mana? Gina ya? Gina tinggal di mana? Di fase. Di Paseh. Febri Cienteng. di Cienteng. Ya istilahnya masih sama-sama Tasik. Setiap masyarakat punya aturan nggak? Punya. Norma punya ya? Iya. Setiap masyarakat punya norma, aturan. Setiap masyarakat punya nilai-nilai sosial. Iya. Nah, itu kalian pelajari ya sebagai anggota masyarakat, kalian mempelajari itu, atau anggota masyarakat lain memberikan pembelajaran terhadap kalian tentang nilai dan norma itu agar perilaku-perilaku kalian dapat diterima oleh masyarakat itu. Gitu. Simpel kan ya? Ada pertanyaan nggak? Sok, silakan. Ayo. Nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya itu aja. Kalau sosialisasi yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari kan, misalnya kalau di sekolah misalnya sosialisasi apa misalnya? Kalau di sekolah, waktu kalian SMP dulu misalnya sosialisasi apa? Belajar kelompok. Sosialisasi belajar kelompok, sosialisasi anti narkoba dan macam-macam. Oh, iya, iya. Nah, itu sebenarnya mereka sedang misalnya ya, sosialisasi anti narkoba dari kepolisian. Berarti pihak kepolisian sedang memberikan pembelajaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan tentang narkoba ya gitu, agar perilaku kalian jadi anti narkoba. Nah, di masyarakat juga seperti itu. Paham ya? Oke, saya gini deh. Waktu kalian lahir, kalian sudah punya perilaku-perilaku khas tertentu belum? Kamu sering nonton film-film Amerika misalnya ya, film-film Hollywood misalnya. Cara anak-anak memanggil orang tua mereka gimana mereka? Maksudnya gimana? Cara anak memanggil orang tua seperti apa? Kalau misalnya ya, kalau misalnya di Amerika gitu, jadi ada kebiasaan kalau misalnya anak manggil orang tua itu langsung dengan namanya. Oh,
Iya kan? Bener nggak? Iya. Misalnya saya Pak Miftah nih. Misal anak saya manggil saya Mif, minta uang. Coba kamu di Tasikmalaya ada seperti itu nggak? Enggak. Enggak. Karena kamu dari kecil diajari untuk memanggil orang tua dengan ya sebutan-sebutan yang sopan kan, tidak langsung. Misalnya coba kamu misalnya ya nanti kalau misalnya sama orang tua kamu minta uang jajan mau pergi, terus aja langsung panggil nama bapakmu langsung coba. Kira-kira gimana? Iya, ditegur. Pasti ditegur. Iya. Nah, perilaku kalian yang ada sekarang ini adalah dibentuk ya dengan sosialisasi itu. Ada proses pembelajaran itu namanya sosialisasi. Paham ya? Di Sunda juga misalnya, kalau kita lewat ke kerumunan orang, kita harus bilang punten. Apakah itu kalian dapatkan tiba-tiba lahir kalian udah punya kebiasaan itu? Enggak. Tapi dari Orang Orang tua. tua. oke, dari orang tua, dari lingkungan. Ya orang tua, kalau mau lewat punten. Kalau ketemu orang yang lebih tua, salim misalnya. Kebiasaan salim misalnya ya di Indonesia dan di Tasikmalaya apalagi di SMA 5 itu kan kental sekali ya. Jadi kalau ketemu guru salim itu kan tidak serta-merta langsung ada. Iya. Ada Tapi sosialisasinya hasil dari sosialisasi, betul ya. Jadi sosialisasi adalah proses belajar. Anggota masyarakat belajar tentang apa? Tentang dulu. nilai dan Norma. norma yang ada di masyarakat Masyarakat, itu, iya. agar perilakunya jadi Lebih baik. lebih baik sesuai. Sesuai Nah, dong. kalau perilakunya tidak sesuai, nanti jadinya penyimpangan sosial, Sosial. gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Terus apa ya? Hubungannya sama pembentukan kepribadian. Sosialisasi, proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian itu apa? Kamu punya kepribadian kayak gimana? Kadang males untuk belajar. Kadang malas, pemalu atau apa? Iya. Kalau kamu? Jadi kalau oke ya, nanti kalian bisa baca-baca di buku-buku yang lain. Nah ini, tapi saya pakai buku dari sumbernya nanti dari dari mana nih? Astagfirullah, jadi grogi nih. Ini dari Kun Maryati dan Juju. Tuh kan halamannya berapa? Lupa lagi nih. Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status. Oke, jadi intinya gini deh. Kepribadian adalah sesuatu ya, bisa kebiasaan, bisa sifat, bisa sikap atau ide, dan itu menjadi kecenderungan dalam kehidupan kalian. Kecenderungan itu artinya kamu kalau menghadapi sesuatu, kecenderungan kamu menghadapinya ya seperti itu. Kamu misalnya gini, kamu punya teman, sikap kepribadian dia mah emosional. Berarti kecenderungan dia ketika menghadapi sesuatu adalah emosional. Kebanyakannya, mayoritasnya dia emosional. Maka disebut kepribadiannya ya, emosional. Misalnya lagi, kepribadiannya misalnya apa ya? Apa misalnya? Kamu emosional nggak? Enggak. Febriana pemalu misalnya. Pemalu. Oh, dia punya kepribadian pemalu, punya sifat pemalu. Berarti memang kecenderungannya dalam menghadapi situasi adalah pemalu. Gitu. Nah, sekarang hubungannya apa sosialisasi dengan pembentukan kepribadian? Ya. Oke, intinya dalam sosiologi yang paling utama adalah nanti berkaitan dengan penyimpangan sosial juga. Apabila sosialisasi berlangsung dengan baik, maka idealnya kepribadiannya juga akan Baik. Tapi kalau sosialisasinya tidak berjalan dengan baik, ya, atau nanti bahasanya misalnya dia
ada sosialisasi yang tidak sempurna, maka kemungkinan terjadi kepribadian yang menyimpang. Misal di media sosial misalnya ada anak usia 5 tahun yang sudah merokok. Ya. Idealnya kan anak kecil usia 5 tahun kan tidak merokok. Tapi karena hasil sosialisasinya nggak baik, misal sama orang tua memang sengaja diajari, atau sama lingkungan sekitarnya juga sok aja ngerokok keren, berarti kan salah sosialisasi kan. Maka kepribadiannya juga tidak baik dan bisa menyebabkan penyimpangan sosial. Itu aja sih simpelnya ya, paham ya? Hubungan antara proses sosialisasi dengan pembentukan kepribadian. Kalau sosialisasinya baik, proses belajarnya baik, sempurna, maka kepribadiannya baik. Kalau sosialisasinya tidak baik, tidak sempurna, berarti kepribadiannya nggak baik. Itu aja simpelnya itu. Walaupun Pak, tapi ada Pak yang orang tuanya sosialisasinya baik tapi anaknya nggak baik, ya itu di luar pembahasan ini ya. Nanti itu mah akan banyak sekali ya, nanti luas sekali. Cuma secara teori ya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau misalkan kita punya sifat pemalu nih Pak, itu kan dari kepribadian juga. Nah, kalau misalkan kita bersosialisasi itu kan bisa ngerubah si kepribadian itu. Apakah bisa atau tidak? Oke. Kepribadian itu bisa dirubah nggak? Ayo. Bisa? Bisa nggak? Kepribadian itu bisa dirubah. Ya, kecenderungan itu bisa dirubah. Cuma memang mengubah sesuatu yang sudah menjadi kepribadian, yang sudah menjadi kecenderungan itu memang butuh waktu. Nggak bisa langsung tiba-tiba jadi. Oke, misalnya saya dulu kuliah itu pemalu sekali. Jadi saya merasa orang kampung. Sekolah di SMA itu nggak punya teman karena merasa inferior merasa orang kampung ketemu nggak pedean. Tapi kepribadian saya berubah ketika saya kuliah ya, karena ada berbagai faktor ya. Nanti ada faktor-faktor pembentuk kepribadian, misalnya lingkungan lah, alam, atau pengalaman unik itu bisa merubah kepribadian. Bisa. Ya kamu lihat aja misalnya teman-teman kamu yang dulu SD-nya misalnya pemalu, sekarang kok jadi berani banget sih ngobrol di depan umum. Ada kan yang seperti itu? Coba deh cek. Ada. Jadi kepribadian bisa dirubah. Tapi karena kepribadian itu sudah menjadi kecenderungan, maka merubahnya juga butuh waktu, tidak mudah. Nah, itu harus dibiasakan. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, ini ya, paham ya? Nah, ini terus yang yang pokok juga dalam pembahasan sosiologi adalah teori dari George Herbert Mead. Nah, ini kepribadian manusia berkembang tahap demi tahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain, ya. Dan sorry mana tar yang ini. Oke, langsung ini aja dulu deh. Tahap perkembangan diri manusia. Jadi manusia itu tidak langsung, ya itu tadi ya, nggak tiba-tiba langsung punya kepribadian tertentu. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama namanya play stage. Play stage. Play itu apa? Kalau dibahasakan Indonesia, play itu kan apa? Main ya. Tapi play di sini justru bukan bermain. Tapi arti play di sini adalah meniru. Play stage adalah tahapan ketika seorang anak yang biasanya masih anak kecil, dia mulai meniru apa yang dia lihat di sekitarnya, ya, dan dia belum memahami apa yang dia tiru.
Dia cuma meniru tapi Tapi nggak nggak tahu. paham, nggak tahu apa yang dia tiru. Maksudnya apa sih yang dia tiru? Contoh, apa misalnya? Kamu punya adik kecil? Kamu oke deh, lihat anak kecil deh ya. Misalnya saya punya anak kecil usia 2 tahun. Misalnya misalnya mamahnya sedang pakai lipstick ya. Dia ikut-ikutan pakai Iya. lipstick, Oh, iya. lipstick. Tapi dia nggak tahu apa. Dia nggak tahu kan lipstick itu buat apa sih. Kalau kita udah dewasa kan tahu ya Iya. lipstick itu buat apa. Dia tidak tahu apa yang dia tirukan, tapi ya karena itu yang dia lihat maka dia tiru. Paham ya? Paham. Jadi sebenarnya pembentukan perkembangan manusia itu ya memang dari kecil kan. Kalau kita nirunya yang bener-bener ya oke, mohon maaf lagi misalnya anak-anak kecil di sini ya, mohon maaf ya, banyak sekali yang sering ngomong itu loh, Nggak baik. nggak baik yang Terendah lah. ngomong-ngomong apa ya, bahasanya mengumpat, Oh. misalnya yang kayak anjay kayak gitu loh. Kenapa anak-anak kecil sudah bisa ngomong gitu? Karena meniru yang Karena dia meniru dari kecilnya. Coba kalau nggak niru itu, ya. iya kan? Ya. Nah maka penting sekali di tahapan play stage anak juga disuruh, bukan disuruh, kalau bisa ya nirunya yang Baik. baik-baik gitu ya. Misalnya orang tua yang seneng baca buku biasanya anaknya juga seneng mainin buku, niru walaupun dia belum mengerti kan baca Iya. buku itu apa sih ya, tapi dia mainin buku. Nah itu namanya play Play stage. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nomor 2 namanya game stage. Game. Nah, di sini baru tahapan bermain, game iya, stage. Namanya bermain. Yang pertama tadi play stage, niru. Yang kedua namanya game, Game stage. stage. Game stage itu adalah tahapan di mana seorang itu, ya biasanya anak-anak, dia sudah mulai mengerti peran dirinya sendiri. Dalam sebuah permainan dia sudah mulai mengerti peran dia apa, peran orang lain yang ada di lingkungan dia, lingkungan kecil dia juga sudah paham. Tapi dia belum secara sempurna bisa ngambil peran yang luas di masyarakat. Oke, contoh misalnya anak-anak SD yang usia kelas 2 SD misalnya, atau ya itu misalnya main bola. Dia kan main bola ya sama teman-temannya ya. Iya. Dia udah tahu nih. Kamu jadi kiper ya. Kiper itu tugasnya apa? Nangkep bola biar nggak kebobolan. Dia Iya. udah paham. Ya kan? Kamu striker. Oke, saya bagian ngegolin ya. Dia sudah paham perannya. Dia harus apa? Dia udah paham. Dia juga udah paham orang lain di sekitar dia itu juga sudah paham. Mereka harus apa, Oh, udah iya. paham. Tapi dikasih tanggung jawab yang besar, udah bisa belum? Belum Belum. ngerti. Itu namanya tahapan Game game stage. stage. Paham ya? Oke, udah mulai ngerti peran dirinya, peran orang lain, tapi cuma di lingkungan kecil itu. Ya anak-anak itulah, anak-anak SD itu biasanya kan. Jadi belum ngerti tapi udah mulai memahami dirinya siapa, harusnya ngapain di dalam permainan itu gitu. Iya. Oke, paham ya? Yang terakhir namanya, ini kalau disundakan aja ya bahasa Inggrisnya, generalized other tulisannya gitu. Generalized other itu artinya tahapan di mana perkembangan manusia itu udah mulai dewasa. Ya kalau udah dewasa berarti kamu ngerti kamu siapa sih, peran kamu Iya. apa. Dia juga mengerti peran orang Orang lain lain apa, dan bahkan dia juga sudah mengerti peran secara luas di masyarakat apa, dan bahkan dia bisa dikasih tanggung jawab yang luas di masyarakat. Kayak misalnya kalau kalian berarti pada tahapan mana? Kamu, Feb, pada tahap mana kamu? Kalau menurut Herbert Mead ini, dalam tahap perkembangan diri manusia kamu pada tahapan mana? Masih play, niru-niru? Enggak kan? Enggak. Game? Enggak juga kan? Berarti yang Udah terakhir. ketiga. generalis other ya. Paham ya? Paham.
Oke, misalnya kalau udah punya kakak nggak? Punya. Sudah menikah? Yang pertama sudah menikah. Yang pertama sudah menikah. Misalnya siapa namanya? Harus disebutin. Hah? Harus disebutin, Pak. Nggak usah disebutin. Ya udah, misalnya dia udah berkeluarga. Sudah berkeluarga berarti sudah bisa memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga kan? Iya. Berarti pada tahapan mana? Terakhir Apa tadi namanya? general Ya, oke. Generalis other. Generalis other itu nanti tanyain ke guru bahasa Inggris ngobrolnya gimana, tapi paham ya? Iya. Nggak mungkin kan misalnya orang sudah berkeluarga, masa iya dia di tahapan playstage? Ya enggak. Iya. Kayak ingat-ingat tahapan pertama namanya Playstage. playstage, yaitu tahapan niru, tapi dia belum ngerti apa yang dia tiru. Iya. Maksudnya makna apa yang dia tiru belum ngerti. Maksudnya Belum ngerti. 2, game stage. Game stage yaitu mengerti tapi nggak tahu tugasnya. enggak. Dia mengerti peran dirinya dan peran orang lain tapi di lingkup yang kecil. Anak-anak SD misalnya main bola, kamu harus jadi kiper, jadi ini, tapi dia belum tahu. Oh, presiden, menteri keuangan bagian apa sih, nggak ngerti kan? Presiden bagian apa, tugasnya apa sih, perannya apa, nggak, belum ngerti. Tugas-tugas peran-peran di masyarakat yang luas itu dia belum ngerti. Jadi dia udah mulai ngerti dirinya, mulai ngerti orang lain, tapi cuma di lingkungannya, atau bahasa mudanya di lingkungan permainan dia. Tapi di lingkungan yang luas belum ngerti. Yang nomor 3 tadi generalized other, yaitu tahapan perkembangan diri udah dewasa. Jadi dia sudah tahu peran dirinya, peran orang lain, dan bahkan dia bisa diberikan tanggung jawab yang luas di masyarakat gitu. Misalnya kamu ikut ekskul nggak? Ikut. Apa? Taekwondo. Bagian apa? Masih anggota. Oke, anggota kamu, Feb? Oke, misalnya Gina jadi di ekskul taekwondo, misalnya dikasih bagian sekretaris misalnya. Ya berarti kan Udah punya tanggung jawab. udah punya tanggung jawab, dia udah ngerti tanggung jawabnya apa. Iya. Udah ngerti kan? Berarti udah jelas ya tahapan ini ya. Berarti pada tahapan ketiga itu. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Dan yang terakhir nih, yang tadi salah belum kebahas. Satu lagi dari Charles Horton Cooley menyatakan bahwa konsep diri seorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Nah, diri seseorang merupakan produk sosial, yaitu produk dari interaksi sosial. Lebih lanjut, Cooley menyatakan bahwa diri seorang memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Cooley menyebut diri seorang yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain ini sebagai looking glass self. Oke, nanti saya jelasin. Looking glass self. Jadi menurut Horton Cooley, perkembangan kepribadian orang itu dari hasil interaksi masyarakat. Dan hasil dari interaksi itu akan memantulkan apa yang orang lain katakan terhadap dirinya sehingga nanti membentuk kepribadian itu. Oke, nanti saya akan lebih perjelas lagi. Oke, kamu kalau bahasa ini, kalau kamu di bahasa Indonesia kan secara kasarnya gimana? Looking itu apa? Iya. Melihat glass, looking glass. Kaca. Cermin. Iya. Self, diri. Oke. Kita melihat diri sendiri itu di cermin. Iya. Cerminnya itu siapa? Orang. Kalau menurut Horton Cooley, kalau menurut teori ini, cerminnya adalah orang lain kan? Orang lain ya. Nah, maksudnya gini. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita akan membayangkan apa sih yang akan orang lain katakan terhadap diri kita. Menurut teori ini loh ya. Menurut teori ini, dia mengatakan kepribadian itu ya hasil dari ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita memikirkan, oh orang lain, masyarakat itu akan mengatakan apa terhadap saya kalau saya melakukan ini. Paham nggak? Paham ya? Itu namanya looking glass self. Ya, kepribadian itu ya kayak gitu menurut
ini loh ya, menurut Charles Horton Cooley ya, walaupun kalau dilihat secara, apalagi kalau misalnya secara psikologi kayaknya memang nggak baik. Masa iya kamu mau melakukan sesuatu terus kamu bayangin orang lain akan mengatakan apa terhadap kita, ya kita nggak jadi berperilaku apapun, repot dong kalau seperti itu ya. Nah ya secara psikologi nggak bagus ya, mau melakukan apapun ketika itu kita anggap baik, kalau kita memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain ya nggak jalan-jalan kan, nggak jadi gitu. Tapi untuk teori ini namanya Looking Glass Self tadi dari Charles Horton Cooley tadi, dia menyatakan konsep diri seseorang itu berkembangnya melalui interaksi. Nah lanjutannya maksudnya adalah itu tadi, ketika dia mau melakukan sesuatu, maka dia harus memikirkan nih apa kata masyarakat terhadap dirinya. Jadi dia berkembang, berarti perkembangan hidupnya selalu dipengaruhi oleh orang lain. Nah kalau menurut dia seperti itu, Looking Glass Self. Itu aja, paham nggak? Sok ada pertanyaan nggak? Ayo. Nggak ada? Sudah berapa menit? Wah, 25 menit. Oke. Sepertinya cukup ya. Terima kasih. Nanti kemungkinan materi-materi selanjutnya mungkin sama yang lain atau kalau ada yang mau kesini. Terima kasih sekali. Pertanyaan dulu atau silakan. Enggak ada. Enggak ada. Belum kebayang. Oke. Belajar sosiologi selama ini gimana? Kemarin kita 1 semester belum pernah ketemu. Susah sih kalau buat kayak lebih susah buat ngerti. Karena nggak ada ini ya, nggak ada interaksi langsung seperti itu. Tapi kan bisa nanya di. Iya, alhamdulillah bisa. Iya, cuma memang akan ngertinya akan lebih sulit. Oke, terima kasih Gina dengan Febri dari 10 IPS 3. Jadi nanti ini akan diupload di YouTube ya. Sebagai bahan pembelajaran, semoga walaupun sedikit bermanfaat. Amin. Semoga pandemi segera berakhir. Ya, kalian diberikan kesehatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.